Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard dituntut 20 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan korupsi pengurusan perkara Ronald Tanur. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang, jaksa menuntut Zarov Richard dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Zarov juga dituntut dengan pidana tambahan berupa perampasan atas barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa meyakini Zarov telah terbukti menerima suap dan gratifikasi serta pemufakatan jahat bersama pengacara Ronald Tanur dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi agar menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Sementara pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat divonis 14 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah karena telah terbukti melakukan suap terkait pembebasan Ronald Tanur. Tak hanya itu, ibu dari Ronald Tanur, Mayriska Wijaya, dituntut 4 tahun penjara atas tindakan suap untuk pengurusan kasus anaknya. Tidak hanya itu, Mayriska juga didenda sebesar 750 juta rupiah. Untuk pasal 15 dan pasal 12B, untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang. Kita ke kasus lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2023. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Penggeledahan di 2 tempat, ya, ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya, dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harli Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan mendampingi Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Borobudur esok hari. Seluruh persiapan telah dilakukan. Dan untuk memantau situasi terkini di sana, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan. Selamat sore, Salam. Seperti apa situasi di sana jelang kedatangan Macron? Ya, betul sekali Valeri dan juga pemirsa, bahwa rencananya pada hari esok Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan mengunjungi Akademi Militer di Magelang dan juga Candi Borobudur, di mana nantinya kunjungan Macron kali ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Prancis. Karena memang kedatangan Macron kali ini tujuannya tidak lain untuk membahas terkait dengan kerjasama di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, lalu juga di bidang
pertahanan, investasi maupun juga kebudayaan. Dan memang nantinya direncanakan bahwa pada hari esok kurang lebih pada pukul 9 nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron begitu akan berangkat begitu menuju ke bandara yang berada di kawasan Kulon Progo yang memang nantinya pada pukul 10 nantinya Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan bertandang terlebih dahulu ke kawasan Akademi Militer di Magelang. Nantinya juga di acara tersebut begitu di Akademi Militer Magelang, Presiden Macron ini akan melakukan diskusi dengan para taruna dan juga melihat bagaimana seluruh laboratorium bahasa Perancis yang memang nantinya akan ada juga prajurit perwira dan juga bintara yang memang sudah fasih untuk berbahasa Perancis yang nantinya memang direkayasanya para perwira ini nantinya akan juga bintara akan dikirim ke Perancis yang memang diketahui para prajurit tersebut ini memang sudah fasih berbahasa Perancis. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa setelah melakukan kunjungan ke Akademi Militer di kawasan Magelang, nantinya Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto ini akan bertandang ke tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Candi Borobudur, di mana memang ini merupakan keinginan tersendiri bagi Presiden Macron untuk melihat bagaimana salah satu situs dari keajaiban dunia di Candi Borobudur ini yang memang sudah terkenal sekali di seluruh dunia. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, ada pun juga agenda tersendiri di kawasan Candi Borobudur. Nantinya ini Presiden Macron akan melakukan diskusi dengan para pegiat ekonomi kreatif maupun juga kebudayaan yang memang dapat kami informasikan juga bahwa saat ini situasinya sudah mulai disterilkan untuk hari esok. Valeri. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Candi Borobudur Magelang. Selamat bertugas kembali. Salam, selamat sore.